Oke, selamat datang di channel Siang Aktua. Balik lagi bersama gue Lendi. Dalam kesempatan kali ini gue pengen ngebahas profil Dante dari Devil May Cry series, game bergenre action hack and slash garapan Capcom yang pertama kali dirilis pada tahun 2001 di PlayStation 2. Yang bercerita mengenai seorang demon hunter bernama Dante dan perjalanannya dalam menyelamatkan dunia dari ancaman iblis yang berencana untuk menguasainya. Devil May Cry sendiri telah berhasil menelurkan 6 serinya hingga saat ini. Yang mana seri terakhirnya yaitu Devil May Cry yang kelima baru saja dirilis pada tahun 2019 lalu. Oke, sebelum lanjutin videonya, gue mau ngingetin dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini, buat klik tombol subscribe-nya sekarang. Juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bakal dapat update terbaru dari channel ini. Let's rock, baby. Cerita dimulai saat pasukan iblis yang telah berhasil datang ke dunia manusia yang dipimpin oleh iblis bernama Mundus yang berencana untuk menguasai dan menjajah seluruh umat manusia. Namun akhirnya muncul seorang iblis bernama Sparda yang berani menentang rencana Mundus tersebut. Sparda pun akhirnya berhasil mengalahkan Mundus serta menyegel semua gerbang atau portal yang menghubungkan antara dunia manusia dan iblis. Sparda yang telah mengkhianati bangsanya sendiri pun akhirnya tinggal dan menetap di bumi. Sampai suatu ketika ia pun jatuh hati kepada seorang wanita yang bernama Eva. Mereka pun akhirnya menikah dan dikaruniai sepasang bayi kembar yang diberi nama Dante dan Virgil. Sebelum kematiannya, ia pun mewariskan anaknya masing-masing sebuah senjata. Yamato untuk Virgil dan Rebellion untuk Dante. Serta sebuah amulet yang dapat dipisah menjadi dua bagian yang berisikan kekuatannya sekaligus kunci untuk membuka segel dari portal antara dunia manusia dan dunia iblis. Beberapa tahun berselang, Mundus yang sebelumnya telah disegel oleh Sparda akhirnya berhasil menemukan cara untuk datang ke dunia manusia. Dan ia pun akhirnya berhasil menemukan keberadaan keluarga tersebut. Dan Mundus pun akhirnya mengutus pasukannya untuk menyerbu rumah tersebut. Dalam serbuan yang dilakukan oleh pasukan Mundus itu, Eva pun akhirnya harus kehilangan nyawanya saat ia hendak mencari keberadaan Virgil setelah berhasil menyembunyikan Dante. Di saat yang bersamaan, Virgil yang sedang berada di area pemakaman melihat api yang telah membakar rumahnya dari kejauhan. Ia pun lalu diserang oleh sekelompok iblis yang berusaha membunuhnya. Dan pada saat itulah untuk pertama kalinya Virgil berhasil membangunkan kekuatan iblis dalam dirinya. Dan secara sekejap ia pun berhasil membunuh seluruh pasukan iblis tersebut. Ia pun mengira bahwa ibu dan saudaranya telah pergi meninggalkannya seorang diri setelah gagal menemukan keduanya pada bangunan rumah tersebut. Diliputi rasa bersalahnya yang tidak dapat melindungi keluarganya, sejak saat itu Virgil pun bersumpah untuk menjadi yang terkuat, meskipun ia harus menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Trauma tersebut sekaligus menentukan jalan hidup yang nantinya akan dijalani baik Dante maupun Virgil. Dante yang memutuskan untuk memerangi para iblis dengan membuka jasa demon hunter miliknya, sedangkan Virgil memiliki obsesi untuk menjadi yang terkuat agar kelak dapat melindungi orang-orang terdekatnya. Nah, mulai dari sini kita langsung lompat ke seri Devil May Cry yang kelima. Karena sebelumnya cerita Devil May Cry 1 sampai ke 4 itu udah pernah kita bahas barengan sama Bang Als. Buat yang belum nonton, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dimulai saat Morrison memperkenalkan Dante kepada seseorang yang bernama V, yang kala itu memerlukan bantuannya untuk mengalahkan seorang iblis bernama Urizen, yang menyebabkan munculnya pohon Qlipoth di Redgrave City, yang kini telah diinvasi oleh kawanan iblis. Dante yang menerima tawaran tersebut akhirnya mendatangi Redgrave City bersama dengan Trish dan Lady. Namun pada akhirnya mereka pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh Urizen, yang memang memiliki kekuatan yang sangat jauh dibandingkan ketiganya. Meskipun dengan kedatangan Nero dan V, hal tersebut pun tetap tidak dapat merubah keadaan. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Dante pun mencoba untuk melawan Urizen untuk yang kedua kali. Dan di tengah pertempuran antara keduanya, Nero dan V berhasil melarikan diri. Meskipun kali ini Dante harus kehilangan senjata andalannya, yaitu pedang Rebellion yang dihancurkan dengan mudah oleh Urizen, serta keberadaan Trish dan Lady yang diculik oleh sang Raja Iblis tersebut.
Setelah pertarungan tersebut, Dante pun sempat dalam kondisi tak sadarkan diri selama 1 bulan. Setelah ia sadar, Dante pun langsung melanjutkan perjalanannya untuk kembali mengalahkan Urizen. Di tengah perjalanannya, ia pun sampai di rumah lamanya. Di sana ia pun berhasil mendapatkan senjata barunya yang bernama Devil Sword Dante. Setelah ia menancapkan pedang rebellion ke tubuhnya dan mengaktifkan Sin Devil Trigger dalam dirinya, dan memperoleh kekuatan iblis yang lebih kuat. Dengan kekuatan barunya tersebut, ia pun akhirnya berhasil memukul mundur Urizen sekaligus menyelamatkan Nero yang sebelumnya tengah bertarung dengan Raja Iblis tersebut. Urizen pun akhirnya meninggalkan Dante di tengah-tengah pertarungan untuk memakan buah Qliphoth yang telah tumbuh demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Dante yang datang terlambat pada akhirnya gagal mencegah Urizen, atau mulai dari sini kita sebut Vergil, karena sosok asli dari Urizen ini sebenarnya adalah Vergil, untuk menelan buah Qliphoth yang akan memberinya kekuatan setara dengan Raja Iblis sebelumnya, yaitu Mundus. Keduanya pun kembali bertarung, meskipun kekuatan Vergil yang baru saja bertambah setelah ia mengkonsumsi buah tersebut. Ia pun akhirnya tetap kalah oleh Dante yang baru saja mendapatkan kekuatan barunya. Vergil yang tengah terluka dan sekarat akhirnya kembali pulih setelah V memutuskan untuk kembali menyatu dengan Vergil. FYI, V ini sebenarnya adalah jiwa manusia dari Vergil yang sebelumnya telah ia pisahkan menggunakan pedang Yamato untuk memperkuat kekuatan iblis dalam dirinya. Ya, bisa dibilang simpelnya V adalah sisi manusia dan Urizen adalah sisi iblis dari Vergil. Setelah itu Dante yang masih kelelahan akibat pertarungan sebelumnya pun tidak dapat mengimbangi kekuatan Vergil pada saat itu. Tidak puas dengan mengalahkan Dante dalam kondisi yang lemah, Vergil pun akhirnya memberikan waktu kepada Dante untuk memulihkan staminanya. Ia pun pergi meninggalkan Dante dan Nero. Nero yang sempat kesal karena selalu dilarang untuk bertarung pun akhirnya mengetahui fakta bahwa Vergil adalah ayahnya. Setelah staminanya dirasa pulih, Dante pun sempat dihadang oleh Shadow, Graven, dan juga Nightmare saat ia hendak menyusul keberadaan Vergil untuk melanjutkan pertarungannya. Setelah ia berhasil menyusul Vergil, pertarungan pun kembali terjadi. Lalu di tengah keseruan duel antara keduanya, mereka pun dikejutkan oleh Nero dengan wujud Devil Trigger-nya yang tiba-tiba menghentikan pertarungan antara ayah dan pamannya tersebut. Vergil yang saat itu melihat kekuatan Nero yang telah bertambah, akhirnya menantangnya untuk menggantikan posisi Dante dalam duel pertarungan 1 lawan 1. Namun secara mengejutkan, Nero pun akhirnya berhasil mengalahkan Vergil, sekaligus menghentikan perseteruan yang terjadi antara saudara kembar tersebut. Namun masalah tidak berhenti di situ, karena mereka dihadapkan pada pohon Qliphoth yang makin bertambah besar. Lalu Dante pun menyarankan untuk segera menutup portal tersebut, yang mana harus dilakukan dari dunia Underworld. Meskipun ada kemungkinan jika ia dan Vergil tidak dapat kembali lagi ke dunia manusia. Jikapun itu harus terjadi, kini ia telah mempercayakan keamanan dunia kepada Nero. Setelah ia melihat kekuatan Nero yang berkembang secara pesat. Setelah mereka berhasil memotong akar pohon tersebut, Dante dan Vergil pun akhirnya kembali bertarung untuk menentukan siapa yang lebih hebat di antara keduanya. Dan untuk sementara waktu, keduanya pun terperangkap di dunia Underworld. Oke, sebelum kita akhiri videonya, kita bakal masuk dulu ke sesi Fun Fact. Sebelum akhirnya Hideki Kamiya menulis ulang Devil May Cry, Dante awalnya didesain dengan nama Tony Redgrave, yang direncanakan menjadi karakter utama dari franchise Resident Evil 4 milik Capcom. Di mana ide awalnya akan memiliki sosok protagonis dengan kekuatan super layaknya Albert Wesker, serta membunuh musuhnya dengan gerakan-gerakan stylish dan akrobatik. Melalui ide tersebut, tampilan sosok Dante pertama kali direalisasikan oleh seorang ilustrator yang bernama Makoto Tsuchibayashi. Meskipun ide tersebut ditolak oleh Shinji Mikami, dan ia pun menyarankannya untuk mendevelop sebuah game dengan ide tersebut. Dan disitulah pertama kali ia menggarap proyek Devil May Cry. Tony Redgrave sendiri adalah nama alias dari Dante yang akhirnya digunakan pada novel Devil May Cry yang dikembangkan oleh Capcom.
yang menjadi cerita penghubung dengan seri video gamenya. Referensi nama Redgrave sendiri kabarnya berasal dari Redgrave City, sebuah kota di mana Dante dan Virgil menghabiskan masa kecilnya, serta bentuk penghormatan Hideki Kamiya dari karakter Capcom lainnya yaitu Chris Redfield. Sedangkan nama Dante yang diambil dari Dante Alighieri, seorang penyair berkebangsaan Italia yang terkenal dengan karyanya Divine Comedy yang dikembangkan pada tahun 1308 dan akhirnya rampung pada tahun 1320. Hal tersebut pun menjelaskan beberapa referensi lainnya seperti gaya arsitektur bangunan khas Italia yang kental yang diterapkan pada gamenya. Untuk masalah inspirasi lainnya, Hideki Kamiya pun menjelaskan referensinya dalam menciptakan personality dari Dante, yaitu berasal dari Cobra atau Space Adventure Cobra, karya Buichi Terasawa yang pertama kali hadir pada tahun 1982, yang digambarkan sebagai sosok space pirate yang memiliki sifat arogan serta gemar melontarkan ejekan kepada lawan yang sedang dihadapinya. Lalu di tengah pengembangan karakter tersebut, Hideki Kamiya ingin Dante yang terlihat seperti karakter anime, dengan kostum yang stylish serta mencolok, yang nantinya merepresentasikan kepribadian karakternya. Melalui ide Hideki Kamiya tersebut, desain Dante awal pun dirubah oleh artis lain yang bernama Yuichiro Hiraki, yang juga membuat konsep awal dari Devil Trigger. Ia mendapatkan ide tersebut setelah melihat konsep awal dari sosok Tony Redgrave yang digambarkan akan memiliki macam kekuatan super dan memiliki tampilan sosok seorang rebel dalam dirinya. Ia pun akhirnya menambahkan jaket atau mantel berwarna merah, warna yang menggambarkan sosok kepahlawanan dalam budaya Jepang, yang juga bertolak belakang dengan karakter Leon S. Kennedy, karakter yang juga diciptakan oleh Hideki Kamiya, yang cenderung memiliki kepribadian serius dan tenang, memiliki dominan warna biru pada desainnya, yang juga merupakan karakter seri keempat dari Resident Evil. Yang kalau kalian perhatiin sebenarnya Leon dan Dante itu memiliki wajah yang cukup mirip. Dari segi senjata, ia pun lalu mengkombinasikan Dante sebagai seorang ahli pedang yang juga dipersenjatai dengan senjata api. Memiliki dual gunnya yang ikonik, ebony dan ivory, dan tak lupa juga menambahkan double barrel shotgun setelah ia menyaksikan film Mad Max kala itu. Untuk menambah kesan stylish dan kece, Kamiya pun menambahkan gerakan-gerakan akrobatik dari gaya bertarung Dante. Setelah memasuki tahap ini, Hideki Kamiya kembali memberikan kepercayaan kepada Makoto Tsuchibayashi untuk mendesain karakter Dante setelah konsep dari Yuichiro Hiraki yang dianggap kurang cocok. Makoto pun bahkan diberikan kendali penuh dalam mendesain karakter tersebut. Pada tahap ini, ia pun telah merancang desain 3D dari karakter Dante, mulai dari tampilan usia, Devil Trigger, hingga berbagai macam kostum alternatifnya. Dan pada akhirnya, desain buatannya lah yang akhirnya digunakan pada seri Devil May Cry yang pertama. Oke, kurang lebih itulah profil karakter Dante dari Devil May Cry series. Semoga konten ini bisa menghibur kalian semua. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar karakter apa lagi yang bakalan seru untuk dibahas. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan komen. Serta yang paling penting adalah share video ini. Karena apa? Karena berbagi itu indah. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di @anaktua_, dan merchandise-nya di PLY Original. Play original, bangga bermain original, dan jangan lupa bersyukur.